Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kanalpedia Islam, kembali bersama Kanalpedia Islam dalam kisah sahabat Nabi. Dan kali ini kita akan menceritakan mukjizat dan kisah tragis Nabi yang namanya tidak banyak diketahui orang. Ada sesosok Nabi yang tak banyak orang ketahui bernama Nabi Hanzalah bin Safwan. Namanya tidak disebutkan dalam literatur Al-Quran dan juga tidak termaksud dalam deretan 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Menurut kisah dari Al-Kisai, bahwa di kota di mana Hanzalah tinggal, ada sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Falaj. Gunung tersebut dijadikan tempat berlindung sejenis burung yang sangat besar yang diberi nama Anko. Apabila burung itu terbang, ia bisa menutupi matahari layaknya awan. Lehernya seperti leher unta, memiliki 4 sayap, 2 panjang dan 2 lagi pendek. Bulunya berwarna-warni, suka mengangkat kuda, unta, gajah mati, dan binatang lainnya dengan cakarnya dan membawanya ke gunung tempat berdiamnya. Ketika burung tersebut kian membahayakan manusia, ia menyambar penduduk lalu dibawa ke atas gunung dan mereka dijadikan santapan bagi anak-anaknya yang baru menetas. Maka penduduk kota tersebut mengadukannya kepada Hanzalah bin Safwan. Mendengar pengaduan tersebut, Hanzalah berdoa agar Allah membinasakan Anko. Ia berdoa, "Ya Allah, matikanlah binatang tersebut dan putuskanlah keturunannya." Setelah itu, burung besar tersebut jatuh kemudian terbakar bersama anak-anaknya hingga tak ada lagi bentuknya. Nabi Hanzalah bin Safwan diutus oleh Allah kepada kaum bernama Ashabur Ras. Imam As-Sudi mengatakan bahwa Ashabur Ras adalah sisa-sisa kaum Samud, yaitu para pemilik sumur rusak dan istana yang dibangun, yang keduanya disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Al-Adim. As-Sudi mengatakan bahwa sumur yang rusak itu terletak di daerah Aden. Penduduk kota tersebut mengambil air dari sana siang dan malam hari. Di atasnya terdapat 70 keretan dan 70 timba dengan 70 orang laki-laki yang mewakilinya. Di sisinya terdapat sumur-sumur untuk memberi minum bagi yang haus. Ketika sisa-sisa kaum Samud menyembah berhala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi kepada mereka. Namun mereka tidak mengindahkannya. Ketika dia berusaha menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, mereka malah membunuh dan melemparkannya ke dalam sumur itu. Pada saat mereka melemparkan jasadnya ke dalam sumur, seketika itu juga air sumur langsung mengering sehingga penduduk beserta binatang mereka binasa karena haus, sebab tidak ada air di daerah itu selain sumur tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan sumur itu dengan nama Al-Birul Mu'atalah atau sumur yang rusak. Setelah Allah mengutus seorang nabi ke sebuah desa, maka tidak ada satupun penduduknya mau beriman, kecuali seorang budak berkulit hitam. Setelah Hanzalah memberikan dakwahnya, maka penduduk desa geram, dan mereka berencana untuk melemparkannya ke dalam sumur, kemudian menutupnya dengan batu besar. Mereka berhasil menangkap Hanzalah dan melemparkannya ke dalam sumur, dengan harapan mati secara perlahan. Budak hitam itu melihat kejadian tersebut, hanya bisa menolong Hanzalah dengan cara memberikan makan, kemudian menutup kembali sumur tersebut. Kejadian ini ia lakukan setiap habis mencari kayu bakar di hutan.
Pada suatu hari budak hitam itu, setelah mencari kayu bakar, ia merasakan lelah dan mengantuk, sehingga ia pun merebahkan diri untuk melepas lelah. Dalam kisah ini disebutkan, ia tertidur selama 7 tahun lamanya, sehingga ia tidak sempat lagi memberi makan Hanzalah. Budak itu hanya menyangka ia tertidur hanya sebentar. Ketika ia hendak memberi makan Hanzalah, ia tidak menemukannya di dalam sumur. Dan sebelumnya telah terjadi sebuah peristiwa yang menimpa penduduk ras. Kemudian sebagian sisa yang masih hidup mengeluarkan Hanzalah dari sumur tersebut. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa budak tersebut adalah budak yang pertama kali masuk surga. Demikianlah mukjizat dan kisah tragis Nabi yang namanya tidak banyak diketahui orang. Semoga kisah-kisah ini bisa menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.